Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Armi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Ustazah Armi yang hari ini akan memberikan materi tentang pelajaran PAI, yaitu kalian tahu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Doa mau belajar. Semoga dengan membaca doa ini kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Terima kasih. Oke, sudah siap anak-anak? Dengarkan baik-baik ya ceritanya. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nama lengkapnya Yunus bin Matta. Tinggal dan berdakwah di sebuah desa bernama Ninawa. Nabi Yunus alaihi salam mendakwai penduduk desa Ninawa untuk menyembah Allah. Namun, mereka menolak dakwahnya dan lebih memilih agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Yunus putus asa karena dakwahnya tidak didengar dan dia pergi meninggalkan desa tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Akan tetapi, Nabi Yunus merasa tugasnya telah selesai karena Allah. Nabi Yunus memperingatkan kepada kaumnya bahwa azab Allah akan datang karena mereka tidak beriman. Setelah Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya, peringatan itu telah membuat takut penduduk desa, sehingga hati mereka menjadi lunak. Lalu mereka sadar bahwa kemusyrikan merupakan dosa yang sangat besar dan akan mendatangkan murka Allah. Kemudian langit di atas desa Ninawa nampak semakin gelap. Semua penduduk merasa cemas. Mereka yakin azab Allah benar-benar akan turun. Mereka pun menyesali atas sikap membohongkan Nabi Yunus, dan mereka pun menangis. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Kami menyesal, kami ingin beriman kepadamu. Dan seluruh penduduk desa itu beriman kepada Allah, dan Allah pun menerima taubat mereka. Azab yang semula akan ditimpakan tidak jadi diturunkan, dan kasih sayang Allah lah yang mendahului murkanya. Ketika itu, Nabi Yunus alaihi salam menelusuri jalan hingga tiba di tepi pantai. Beliau menaiki kapal yang akan segera berlayar. Di tengah lautan, gelombang ombak besar serta tiupan angin topan telah membuat kapal menjadi oleng dan para penumpang menjadi panik. Dia mengatakan bahwa demi keselamatan bersama, beban kapal harus dikurangi dengan cara mengeluarkan seorang penumpang. Mereka mengundi untuk menentukan siapa yang akan dikeluarkan dari kapal. Hasil undian jatuh pada Nabi Yunus alaihi salam. Akan tetapi, para penumpang lain tidak rela dengan undian itu, karena Yunus adalah orang yang sangat dihormati. Pada undian yang kedua, nama Yunus kembali keluar dan mereka tidak rela dengan hasil itu. Dan pada undian ketiga kalinya, lagi-lagi nama Yunus yang keluar. Maka dengan pilihannya, Nabi Yunus alaihi salam rela dilemparkan ke tengah gelombang lautan yang ganas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus besar untuk menelan Yunus. Akan tetapi, ikan paus itu tidak bergigi dan hanya memakan plankton atau tumbuhan yang ada di permukaan air. Itu sebabnya Yunus alaihissalam tetap hidup meskipun berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam menyadari bahwa dirinya telah berdosa dengan meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Di dalam perut ikan yang gelap gulita, Nabi Yunus alaihissalam bertasbih dan beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus tersebut untuk melemparkannya ke daratan. Saat kembali ke daratan, Nabi Yunus alaihissalam kondisinya sakit dan kurus. Allah tidak membiarkan nabinya begitu saja. Allah menumbuhkan pohon labu dan Nabi Yunus memakan buahnya dan kesehatannya kembali pulih sehingga Nabi Yunus dapat kembali kepada kaumnya. Anak-anakku, inilah doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu tadi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Anak-anakku, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus adalah yang pertama, kita harus bersabar dalam menyampaikan kebenaran meskipun orang-orang menolak dakwah kita. Dan yang kedua, jika kita melakukan kesalahan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berbaik sangkalah pada ketentuan atau takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Dan yang keempat, seorang pemimpin harus menjaga amanah dalam memimpin kaumnya dan tidak boleh lari dari tanggung jawab. Demikianlah pembelajaran yang bisa Ustadzah sampaikan. Pesan dari Ustadzah, semoga kita semua dapat meneladani dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita semua membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik tombol merah. Terima kasih.